itu tidak terjadi. Dalam perikop yang akan dibahas dalam Gokil 2021, Tuhan Yesus Kristus memberi tuntunan atau wejangan melalui kejadian kosmis dan perumpamaannya yang diambil dari situasi kehidupan alam di Yudea. Di daerah mana masa kehidupan Yesus, yaitu tentang pohon ara. Seperti diketahui, pohon ara itu akan menggugurkan daunnya di musim gugur dan menumbuhkan tunas-tunas baru di musim semi. Dengan munculnya tunas baru menandakan akan adanya datang semi. Dengan perumpamaan ini, Yesus mencoba mengajarkan kepada muridnya suatu gambaran abstrak yang tidak jelas, yang tidak diketahui dan tidak mudah dimengerti, menjadi kepada suatu hal nyata pada suatu keadaan agar kita siap pada keadaan yang sesungguhnya. Kita diharapkan mampu memiliki pengetahuan dan perasaan yang peka terhadap tanda-tanda zaman. Kita masuk kepada bacaan Injil. Bacaan Injil seperti tadi, bahwa untuk wejangan eskatologis diambil dari Markus 13 ayat 24 sampai 32. Dalam Markus 13 ayat 24 sampai 32 itu tentang kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Ini saya tidak bacakan, tapi saya garis bawahi atau saya memberi perikop-perikop atau ayat-ayat yang akan diulas dalam pertemuan gokil di lingkungan, di mana di sini ada beberapa kata yang saya tandai yang akan kita coba sama-sama perdalam dari kata-kata tadi. Saya lanjut saja kepada bagian atau perikop yang akan diperjelas. Kita masuk ke dalam konteks. Perikop ini masuk dalam kelompok atau bagian dari khotbah akhir zaman Yesus yang memberi gambaran dan nasihat untuk menghadapi situasi akhir kehidupan manusia. Wejangan ini ditujukan kepada 4 muridnya, yaitu Petrus, Yohanes, Yakobus, dan Andreas, di mana ditulis dalam Injil Markus 13 ayat 4, keempat muridnya menyatakan, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tandanya, kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya. Yesus sendiri mengembangkan ajaran tentang akhir zaman dengan berlandaskan pada kitab-kitab perjanjian lama, yaitu ada di kitab Daniel 12, kitab Yesaya bab 24, dan kitab Yehezkiel bab 40. Kita masuk kepada makna. Seperti tadi bahwa dalam bacaan kitab suci kita mengambil kata-kata yang akan kita perdalam dalam pendalaman iman dalam kitab suci ini. Itu yaitu sesudah siksaan itu. Sebelum memasuki era transformasi dunia, Yesus berbicara segala sesuatu yang mendahului akhir zaman, terutama adanya siksaan-siksaan bagi para murid dan pengikut Yesus, pengikut Kristus. Gambaran goncangan tata surya, matahari, bulan, dan bintang, ayat 24 dan 25, tidaklah dimaksud Yesus untuk mengajar dunia astronomi. Namun dengan pengetahuan umat pada zaman itu, dia ingin menyatakan bahwa dunia dan alam raya akan goncang ketika Yesus datang yang kedua kalinya. Penulisan dengan ciri khas apokaliptik ini dilandaskan pada tulisan-tulisan yang sudah muncul sebelumnya, yaitu dari Perjanjian Lama, khususnya kitab Yesaya, Yehezkiel, dan Daniel.
Tentang anak manusia. Gambaran tentang anak manusia. Meski muncul berbagai penafsiran, namun kecenderungan kuat, sebutan dan peristiwa yang mengiringinya mengacu pada kitab Daniel bab 7 ayat 13-14. Kalau nggak salah ini adalah bacaan pertama hari ini. Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Yesus menerapkan gambaran Daniel itu pada dirinya sendiri untuk menunjukkan bahwa ia datang dari Allah di surga dengan menampakkan kemuliaannya di bumi. Namun demikian, tidak seperti anak manusia dalam kitab Daniel yang dimuliakan, Yesus sebagai anak manusia tidak diberi kemuliaan sebagai raja, tapi justru menjalankan peran Allah dalam mengumpulkan umat pilihannya yang tercerai-berai. Jadi, anak manusia bukanlah pertama-tama identitas Yesus pribadi, melainkan apa yang dilakukan Yesus dalam statusnya yang rendah sebagai manusia. Sebagai manifestasi kerendahan hatian Yesus, ia akan mengutus para malaikat untuk mengumpulkan para umat pilihannya. Perikop yang diambil berikutnya adalah orang-orang pilihannya. Frase ini telah disinggung oleh Yesus di ayat-ayat sebelumnya, bahwa anak manusia akan mengumpulkan mereka melalui para malaikatnya. Jadi bisa dipahami bahwa parusia atau kedatangan Yesus yang kedua berkaitan dengan terkumpulnya para orang-orang pilihan dan jaminan keselamatan abadi bagi yang terpilih. Tuhan Yesus dengan perumpamaan siklus pohon ara ingin menyatakan ada tanda-tanda yang bisa dikenali hubungan dengan kedatangannya. Selain itu, ada penegasan bahwa saatnya tidak akan lama, bukanlah untuk generasi yang akan datang, melainkan generasi angkatan Yesus yang harus siap siaga menerima konsekuensi sebagai rasul atau murid-muridnya, termasuk penghancuran bait Allah. Jadi kesiagaan menanti tidak dalam konteks waktu akan kedatangannya, tetapi lebih kepada apa yang harus diperbuat dalam menanti kedatangannya. Perkataanku, Yesus mengidentifikasikan kata-katanya dengan firman Allah, di mana Dia adalah firman yang menjadi daging. Firman itulah yang digunakan Allah dalam menciptakan langit dan bumi, sehingga firman-Nya tentu lebih bertahan dibanding dengan langit dan bumi sebagai ciptaannya. Adalah hak prerogatif Allah Bapa waktu terjadi parousia atau transformasi dunia menjadi hak mutlak Bapa dalam menetapkannya. Ini adalah misteri pemenuhan sejarah keselamatan manusia yang sudah dirancang oleh Bapa. Ketika Yesus menyatakan, "Anakku tidak, hanya Bapa saja." Di sini Yesus dalam peran kemanusiawiannya yang memiliki keterbatasan dibandingkan Bapa, dan pemikiran Bapa yang tidak terbatas tentu tidak dapat diakomodasi oleh manusia Yesus. Ayat apa yang bisa kita lakukan sebagai manusia masa kini dalam kaitan dengan saatnya parousia? Tentu tidak hanya duduk merenung dan menanti waktunya, tetapi justru Tuhan Yesus melalui pengajarannya, yaitu Injil, dan diteruskan oleh para 4 rasul dan para muridnya, meminta kita untuk mengikuti jalannya dengan berbuat nyata dalam mengasihi sesama dan memuliakan Allah. Kedatangan Tuhan Yesus tidaklah hanya ketika parousia, tetapi Dia kerap hadir dalam berbagai momen kehidupan kita, seperti Ia datang dalam manusia yang bertobat. Ia datang kepada kita
untuk memberi kita kekuatan dan kebijaksanaan. Ia datang lewat doa-doa kita dan sebagainya. Bahkan ia datang lewat orang-orang yang miskin, sakit, dilanda keputusasaan, dan lain-lain. Tantangannya adalah apa yang akan kita lakukan ketika dia datang kepada kita dalam rupa atau keadaan seperti di atas. Selanjutnya kita masuk ke dalam butir permenungan. Di sini pertanyaan pertama adalah, dalam pengalaman hidupku, siapa anak manusia dan apa perannya bagiku? Kalau dari pengalaman pribadi saya sendiri, siapa anak manusia dan apa perannya bagiku? Yang dimaksud dengan anak manusia ini saya boleh mengandaikan bahwa itu adalah teman baik, misalnya sahabat saya. Dan perannya bagiku adalah dia selalu mengingatkan atau menegur saya ketika saya melakukan kesalahan atau kekeliruan. Nah, di sini juga nanti dalam pelaksanaan pendalaman iman dari fasilitator bisa mengharapkan adanya sharing atau mengajak dari anggota untuk bisa berbagi pengalaman. Siapa anak manusia dan apa perannya bagi masing-masing kita. Dan pertanyaan kedua adalah, bagaimana aku mengenali tanda-tanda kehadiran Allah dalam hidupku? Seperti tadi sudah disampaikan bahwa kehadiran Allah dalam bentuk dan keadaan yang berbeda-beda yang kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa saja kehadiran Allah dalam bentuk terkabulnya doa-doa kita, atau bisa saja kehadiran Allah itu tiba-tiba ada pertolongan yang di luar seperti mujizat kecil lah ya. Jadi di luar dari yang tidak kita sadari, itu kita menghadapkan, kita juga bisa menyadari adanya kehadiran Allah. Ketiga, apa yang sudah dan akan kuperbuat untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua? Kalau tadi di depan sudah dikatakan bahwa kalau saya ulang di atas, belum ini. Sesudah siksaan itu. Nah, kalau dari perumpamaan pohon ara itu bahwa di musim gugur pohon ara itu akan menggugurkan daun-daunnya untuk masuk ke musim dingin, lalu dia akan memunculkan tunas-tunas baru di musim semi. Demikian juga dengan arti dari eskatologis yang akan disampaikan bahwa untuk masuk kepada kehidupan baru, menjadi manusia baru, transformasi kepada dunia yang baru, itu akan terjadi sesuatu yang kalau kita baca dari kitab Perjanjian Lama juga ada yang tadi sudah dikatakan bahwa awalnya itu adalah terjadi siksaan-siksaan, ada terjadi penghancuran, kemudian baru muncullah transformasi dunia yang baru. Nah, dengan memasuki atau kita mempersiapkan diri dalam menyambut kedatangan Tuhan yang kedua, mungkin saja bisa kita lihat dalam apa yang kita rasakan saat ini, adanya pandemi di mana seluruh dunia mengalami seperti kehancuran seperti itu. Apakah ini juga merupakan tanda-tanda zaman yang harus kita
sadari. Nah, kalau misalnya kita ingin diselamatkan oleh Tuhan pada saat mempersiapkan diri kita untuk kedatangan Tuhan yang kedua, apa yang kita persiapkan, apa yang kita perbuat supaya kita siap untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua. Itu adalah salah satu contoh aja yang mungkin bisa dilakukan oleh para fasilitator nantinya. Kemudian masuk kepada sharing dan niat. Di sini pemandu dapat membimbing umat dalam membagi pengalaman hidupnya yang sejalan dengan kisah Injil dan atau menggunakan butir-butir permenungan di atas dan niat yang akan dilaksanakannya. Setelah itu masuk ke doa umat, doa penutup. Mungkin ini adalah serangkaian dari pelaksanaan gokil di lingkungan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, saya memang bukan orang yang ahli dalam kitab suci, tapi kita sama-sama belajar bagaimana kita mendalami kitab suci ini dengan pelaksanaan gokil di lingkungan masing-masing. Untuk kedepannya memang saya akan menjadi semacam PIC atau teman-teman Bapak Ibu sekalian untuk mengingatkan dalam pelaksanaan Go Kitab Suci Lingkungan. Demikian kira-kira mungkin untuk lebih jelasnya bagaimana sih pelaksanaan gokil yang pernah dilakukan, seperti tadi sudah diperkenalkan, ada Mbak Fani dari sebagai Ketua KKS di Paroki Kosambi ya Mbak Fani ya. Iya. Ya, dan juga seorang dokter gigi di sini. Baik Bu Dokter, mungkin Bu Dokter bisa berbagi pengalaman yang lebih bagus dari apa yang udah saya sampaikan di sini. Baik, ini aja Mbak Fani, silakan, saya persilakan untuk bisa langsung. Oke, baik Mbak Ina, terima kasih Ya. atas kesempatannya ya, juga untuk Mas Wawan dan Mbak Lani. Saya merasa sangat terhormat nih bisa bergabung di acara seperti ini. Jadi betul sekali tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Ina, tidak ada seorang pun yang memang mengerti secara seluruhnya tentang kitab suci. Saya pun tidak. Jadi saya rasa kita sepakat bahwa nggak ada semua orang pun yang ini ya. Tapi apa yang mau kita ajak di sini adalah bagaimana kita membangun sebuah persekutuan dari umat basis yang paling kecil, yaitu di lingkungan, dengan event-event seperti ini yang ditawarkan oleh Komisi Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Agung Jakarta. Saya mungkin langsung share screen aja ya, Ibu Bapak. Oke, baik. Bentar, ini ada yang... Oke. Jadi, saya perkenalan dulu ya. Jadi seperti yang sudah disebut sama Mbak Ina, saya ini Stefani, saya bisa dipanggil Mbak Fani, dan juga saya tahun ini dan 3 tahun ke depan dipercaya menjadi pelayan di Kerasulan Kitab Suci di paroki. Dan kebetulan juga di dalam tahun yang sama saya dipercaya menjadi Ketua KKSD Dekanat Barat 2. Jadi sungguh buat saya nih pengalaman belajar, karena saya pun sebenarnya bukan siapa-siapa, tapi saya mau coba kita belajar sama-sama ya, ini apa sih nih, barang apa sih gokil ini gitu loh. Jadi sebenarnya jujur ya Ibu Bapak, Mas dan Mbak di sini, bahwa kegiatan ini, gokil ini baru juga saya adakan ketika saya diangkat menjadi Ketua KKS bulan Juli kemarin. Sebelumnya belum pernah ada nih. Ketua lingkungan saya tanya, belum pernah sama sekali ngadain gini-ginian. Saya mencoba menghidupkan apa yang belum hidup sebenarnya. Jadi saya pun belajar dari
wilayah lain, lingkungan lain, bahkan paroki lain saya belajar. Ini gimana sih ngadainnya? Biar enak, biar fun, biar umat itu merasa kitab suci itu bukan sesuatu yang perlu kita takuti atau alergi ya, melainkan sesuatu yang harus kita jadikan partner kalau kita memang mau mengenal Kristus. Nah, kita langsung aja nih ya, bahwa gokil, istilah gokil itu go kitab suci lingkungan. Jadi namanya juga L ya, lingkungan. Nanti kita lihat deh. Jadi kenapa nih mungkin komisi nyariin istilah-istilah yang cukup eye catching, yang di telinga juga lumayan ini supaya mungkin gampang diingat ya. Mudah-mudahan gampang diingat deh. Nah, apa itu gokil ya? Jadi ini sebenarnya nggak lain nggak bukan adalah sebuah pertemuan umat, ajang pertemuan umat ya. Mungkin dulu sebelum COVID melanda kita offline ya, kita seperti di gambar yang sebelah kiri ini nih, kumpul di rumah siapa, mungkin di balai apa, membahas, bisa bertemu secara langsung, tegur sapa. Dan kemudian berpindah wujudnya seperti sekarang yang kita lakukan, layar per layar, karena kita belum punya pilihan banyak. Apa yang kita lakukan di situ? Jangan menunggu sampai bulan September BKSN baru kita buka tuh kitab sucinya. Jadi kitab suci kita nanti di lemari cuma jadi pajangan debuan, polosan. Sementara cuma bisa dibuka pada saat bulan 9 ya. Sayang sekali, padahal bulan-bulan lainnya juga sebuah kesempatan emas buat kita mengenal sabda Tuhan. Nah, itulah mengapa Kak Keuskupan melalui komisi K3S-nya menawarkan ini nih, coba deh dibuat nih kegiatan seperti ini. Nah, di bulan apa saja ya kita mengadakan gokil? Tentu saja di bulan-bulan yang tidak ada kegiatan prapaskahnya APP ya. Nanti APP berarti gokilnya libur, nggak ada bahan. Kemudian bulan 9, bulan September kita pasti ada bulan kitab suci nasional, sudah teratur jadwalnya 4 kali pertemuan. Ya sudah, gokilnya juga nggak ada. Kemudian di bulan Desember, yang merupakan masa Advent yang sebentar lagi kita akan lalui, kita akan hadapi, ya gokilnya juga libur. Makanya nih bulan November, seperti yang tadi Mbak Ina sudah paparkan, topiknya itu ya lumayan deh, eskatologis. Nah, kemudian ini sih yang saya bisa bagikan Ibu Bapak, bahwa selama saya menjalankan ini di paroki saya itu, di lingkungan saya maksudnya, saya tuh melihat ini alurnya nih dari K3S, nanti paling ada broadcast-an ya WhatsApp gitu, berupa, jadi file PDF dikirim dari komisi ke ketua KKS Dekenat, dari Dekenat di broadcast lagi ke paroki, terus wilayah dan ke lingkungan. Nah, ini yang kalau jalur saya seperti itu ya. Mungkin Mas Wawan punya pendapat lain, mungkin waktu itu kemarin dapatnya materinya dari mana itu. Tapi nggak apa-apa, yang penting kan sampai ya, dan kita bisa saling menyebarkannya juga ke fasilitator, ketua lingkungan, itu penting. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan bahan PDF itu, tentu saja kita habis itu baca-baca, habis dibaca-baca kita melihat ada serangkaian nih yang seperti ini. Dimulai tadi ya, ada lagu pembukaan, tanda salib dan salam, pengantar, terus sampai lagu penutup. Melihat kerangka struktur pertemuan yang seperti ini, saya sih yang saya sudah kerjakan, biasanya saya bentuk tim kecil nih, sekalian mengajak umat untuk ikut terlibat aktif ya. Misalnya nih, aduh siapa nih yang pembukaan nih, siapa nih in charge gitu. Terus nanti yang mungkin kota lingkungannya yang membuka dengan tanda salib dan salam misalnya. Terus nanti siapa nih yang baca bacaan. Nanti tentu saja fasilitatornya akan masuk di itu kan, bulasan bacaan dan mungkin butir permenungan. Terus ada doa umat dan sebagainya sampai bawah tuh juga saya biasanya menugaskan siapa nih yang mau bantu nih kali ini. Jadi per bulan bisa orangnya beda. Nggak dia lagi gitu kan. Kita kan tujuannya untuk melibatkan semakin banyak umat. Sehingga terdapat keakraban di situ. Nah, jadi kalau biasanya meeting, kita Zoom meeting H-1 buat udah pasti nih ya, besok udah siap ya. Jadi kita kayak rundown gitu. Acaranya kita bikin gladi sedikit supaya besok lebih sip lah. Supaya jadi nggak ada hambatan yang berarti. Kemudian
Nah, ini contohnya ya, ketika kita menerima file PDF WhatsApp itu adalah modelnya tuh depannya kayak begini. Seperti tadi bahan yang untuk November nih, saya ambil langsung nih, wejangan eskatologis. Sebenarnya kan bacaan ini sudah dibacakan di pada saat misa minggu ke-33, 14 November kemarin. Jadi sebenarnya simple ya Ibu Bapak, bahan dari Gokil ini tidak ngambil dari mana-mana, nyomot dari salah satu pekan di bulan itu deh pokoknya, nggak dari mana-mana. Jadi sehingga sebenarnya kita sebenarnya udah, oh ya udah denger ya, harusnya udah denger. Dari denger khotbah Romo pun kita udah dapat gambaran nih mau ngomong apa nanti pada saat Gokil berlangsung. Inilah jadi saya sih merasa Gokil ini sebenarnya nggak ini BKSN lah. Kalau BKSN mungkin perlu belajar ekstra lagi ya, perlu apa istilahnya, kita tuh galian kitab sucinya lebih ini deh, lebih serius. Nah, kalau di sini apa yang saya bisa ini juga adalah ketika kita mencoba mengaplikasikan bahan yang berat tadi tuh, yang mungkin serius-serius tadi, gimana kita kreatif-kreatifnya biar para umat ini, aduh besok mau ikut lagi ah, pokoknya gitu. Jadi kalau kita udah menampilkan dengan baik, dengan menarik, mungkin ada juga selingan berupa ya bercanda-bercanda dikit supaya umat semangat ya. Saya sih ayo-ayo aja. Terus kemudian juga untuk berkreasi ini nggak ada panduan baku nih, mau bikin seperti apa terserah, sejauh memang kerangkanya tuh diikuti yang tadi ya, yang ada unsur-unsur itu. Jadi nggak ada rules yang pasti, mau bikin apa terserah, mau bikin PowerPoint-nya sebagus mungkin supaya orang, waduh oke nih, nah, baru deh. Nah kemudian juga yang sering terjadi tuh ya kalau Gokil, kalau kita kan berkaca pada situasi lingkungan sendiri, misalnya jujur aja di tempat saya itu sedikit ibu bapak yang awal-awal di mana-mana. Juli kemarin saya adain perdana tuh yang ikut cuma sedikit, nggak ngerti. Maksudnya mungkin mereka belum ada gambaran tuh apaan sih kitab suci lagi. Sedapat mungkin walaupun sedikit, jangan menyerah juga. Jangan kecil hati. Ya, yang kemarin datang cuma 3 orang, Bu. Nggak masalah. Nggak masalah. Karya pelayanan itu nggak selalu jalan tol. Kadang-kadang kita perlu mendapatkan kerikil-kerikil dulu, baru bisa mendapatkan buahnya. Tetap aja langsung. Jadi misalnya, oh lingkungannya terlalu sedikit, boleh juga sih merger ke lingkungan sebelah, tapi jangan satu wilayah semuanya, nanti namanya bukan Gokil lagi, jadi Gokil kitab suci wilayah. Jadi tujuannya agar lingkungan sedikit bertumbuh aktif gitu ya, dari hal-hal kecil semacam ini. Nah, kalau dari saya kadang-kadang ini sharing-sharing juga ya, kendala-kendala yang saya hadapi tuh biasanya itu tadi yang saya ngomong, jumlah umat dikit banget. Disuruh udah dijapri satu-satu, tetap aja nggak sesuai dengan ini. Tapi nggak apa-apa, mungkin Tuhan punya alur rencana lain. Tetap aja diadakan. Jangan pernah, udahlah bulan kemarin nggak ada yang datang, itu cuma dikit, bulan ini nggak usah. Wah, jangan. Kasihan umat yang udah dengan inisiatif, saya mau datang, saya mau dengar. Kita tumbuhkan yang sedikit itu menjadi tular banyak, menjadi lilin-lilin ya yang menularkan cahaya. Nah, kemudian kadang-kadang dalam lingkungan itu nggak ada yang mulai. Tunggu aja lah si itu dulu. Tunggu aja lah sana dulu. Nunggu, nggak ada yang mulai. Jadi nggak ada yang inisiatornya nggak ada. Mungkin ketua lingkungannya juga terlalu sibuk, mungkin banyak urusan pasti ketua lingkungan saya tahu. Tapi kita nih, saya di lingkungan sebagai bidang pewartaan. Jadi saya usul ke ketua lingkungan, gimana Pak kalau kita adakan ini? Dia setuju, kita jalan, ya kan? Pasti kan dia setuju lah, nggak mungkin nggak setuju. Jadi inisiasi harus ada. Terus ketiga, kadang-kadang fasilitator, gue takut salah gimana dong? Belum belajar ini. Nggak percaya diri, takut salah. Well, Ibu Bapak, saya pun pernah mengalami seperti itu. Jadi saya baru pertama-tama kasih tugas jadi fasilitator, dilepas orang diri, gugup nih mau ngomong apa ini, takut salah. Tapi terpercayalah, ketika kita sudah persiapan dengan maksimal, sebetulnya ketika kita berbicara seperti ini, Kuduslah yang mau membantu kita. Jadi jangan takut salah Ibu Bapak. Lakukan yang terbaik menurut versi kita sendiri. Ini bukan persoalan salah atau benar.
karena kita sudah punya niat yang baik untuk mewartakan sabda Tuhan, pasti dibimbing Roh Kudus gitu. Jadi boleh juga mungkin tanya-tanya ke teman yang lebih ngerti, atau tanya Romo mungkin yang lebih ngerti. Kita nggak ngerti. Padahal tapi gini, kalau di PDF yang gokil ini sebenarnya udah dipaparkan dengan lumayan rinci. Itu tinggal baca aja dikit lagi, nanti juga ngerti. Boleh berdiskusi, nggak apa-apa, welcome. Nah kemudian ada juga dadakan. Masa besok udah gokil baru dikasih tahu sekarang gitu. Misalnya orangnya udah keburu ada Zoom lain, orangnya udah keburu ada acara lain. Sehingga ya sudah, mohon maaf nggak bisa ikut. Sosialisasi penting. Saya biasanya H-10 atau H-14 mulai woro-woro ya, mulai sounding di grup WhatsApp. Ayo datang, gini-gini. Ntar mendekati H-min berapa, begitu lagi, sounding lagi. Jadi nggak putus-putusnya kita sounding supaya orang tuh nggak lupa ya. Pasti kan ada kecenderungan karena kesibukan kerjaan bisa aja lupa apa-apa. Nah, dari sisi fasilitator atau pembina acara seperti itu. Kalau ada lagi nih tantangannya, umat udah datang, udah hadir di Zoom, Bapak Ibu silakan sharing. Gak ada satu pun gak ada yang ngomong, itu nggak apa-apa. Itu kadang-kadang itu menjadi momok sih, saya tahu. Cuman kita kalau saya ngakalinnya gini, udah tahu sepi, saya bilang sama tim saya, lu ngomong duluan. Jadi seakan-akan saya nggak nunjuk, tapi dia kayak inisiatus duluan gitu, mau sharing sebagai umat. Jadi kalau udah satu yang ngomong, biasanya tuh yang lain, wah saya juga punya cerita seperti itu, nyambung. Jadi ada kesinambungan. Kita mesti pancing sebenarnya. Letupan itu mesti diadakan. Kadang-kadang orang nggak gitu segampangnya ya untuk bercerita. Saya juga ngerti. Cuman what can we do? Jadi apa yang bisa kita lakukan? Udah tahu ada situasi gini, kita cari celahnya. Kita jangan terus udahlah emang nggak mau sharing, biarin aja jangan. Jadi kita sebenarnya dengan sharing iman seperti ini saling menguatkan. Oh ternyata dia begini. Saya belajar banyak dari cerita dia. Saya mengalami seperti ini. Nanti ada yang nanggepin. Nah ini terjadi sebuah interaksi persaudaraan. Besok-besok kalau ketemu di jalan offline, oh yang ini nih kemarin ya. Kayak gitu. Jadi sebenarnya ini hal-hal yang menurut saya sih sangat menarik ya. Menurut saya patut dicoba. Nah ini ya pegangan favorit saya. Tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Kristus, dari Santo Hieronymus. Jadi Ibu Bapak, memang sebuah tantangan bagi kita, ketua lingkungan, ketua KKS, fasilitator, untuk bagaimana caranya kita mendekatkan umat, membuat mereka mencintai sabda Tuhan. Gimana bisa kenal Tuhannya kalau omongan Tuhannya aja nggak tahu kayak apa. Jadi saya sih merasa kita juga teamwork. Kita nggak akan bisa seorang diri bisa mengadakan gokil semulus ini. Kita perlu teamwork. Yaitu seperti tadi, ada yang ini, ada yang tugas ini. Dari situ kita bisa lebih solid, lebih kompak, lebih bersemangat untuk mengadakan kegiatan seperti ini. Nanti kalau umatnya feedback, wih, keren kemarin acaranya, besok ikut lagi, bulan depan ditanya kapan gokil. Berarti kita sudah berhasil. Kita sudah berhasil untuk membuat umat rindu. Ada yang kurang nih kalau bulan ini nggak ada gokil. Itu indikatornya Ibu Bapak. Jadi buat saya ini sebuah langkah yang baik bahwa Bapak Mas Wawan bisa mengumpulkan fasilitator seperti ini pada malam hari ini, dan juga saya juga banyak belajar ya dari gaya masing-masing. Seperti tadi Mbak Ina pemaparannya seperti itu. Nah, saya juga mau ini nih Ibu Bapak kasih contoh ya bagaimana saya membuat PowerPoint untuk salah satu pertemuan dari Gokil ini. Mungkin saya coba dari yang bulan November aja ya, yang relevan dengan yang sekarang. Sebentar, saya cari dulu filenya. Sebentar. Oke, sorry. Sebentar ya. Oke. Udah dapat. Oke. Nah, kadang-kadang saya juga mengisi Gokil di sebuah platform digital di GoPlay sebagai selingan.
Nanti akan saya cerita lebih lanjut. Ini, apa namanya, yang kadang-kadang saya tuh bikin format supaya jadi seragam, setiap bulan saya bikin gaya seperti ini. Jadi ini ada judulnya, kemudian nanti, itunya ya, petikan, sabda Tuhannya, perikopanya. Kita mulai dengan doa, tadi kan doa, tanda salib, salam, doa. Kemudian bacaan. Dari bacaan ini saya biasanya minta tolong siapa yang bacain gitu. Bacaannya seperti ini, mohon arah, dan kemudian habis dari pembacaan ini, ke pembacaan kitab suci ini kan kita mau mulai masuk ya ke bagian yang lebih dalam. Nah, itu kadang-kadang saya mau mulai dengan gaya membaca kitab suci dari jauh, dari yang skop yang lebih besar. Jadi saya jelaskan dulu itu yang namanya gaya bahasa sastra kitab suci yang sekarang nih Yesus sedang khotbahkan apa, seperti ini. Dan kemudian juga tadi sudah disinggung ya tentang eskatologi, sebuah wejangan, sebuah kisi-kisi. Apa itu eskatologi? Makanan apa itu? Jadi kita mesti jelasin ini bahwa ini adalah satu cabang ilmu yang gini gini gini. Sebentar aja supaya orang ada gambaran apa itu eskatologi, sebuah akhir zaman kah? Sebuah gambaran apa yang mau disampaikan Tuhan. Nah, kemudian ini mulai ke close reading lagi. Jadi ada ayat-ayat yang mau kita highlight, yang mau kita paparkan apa sih maksudnya Tuhan ngomong seperti ini. Terus kemudian ada pohon ara kan, dari pohon ara, kenapa kok pohon ara bukan pohon mangga dan sebagainya. Itu kita jelaskan. Terus kemudian sama ya ini juga. Dan akhirnya kenapa? Intinya dari semua benang merahnya kenapa? Oh Yesus mau-maunya mengatakan khotbah seperti ini. Apa yang manfaatnya buat zaman kita sekarang? Relevansinya apa? Kemudian pesannya, jadi message-nya supaya umat tuh nggak terus ya. Aduh, apa tadi ya ngomong apa ya? Nah ini, jadi diakhiri dengan pesan Yesus apa? Jadi semuanya saya rangkum setelah membaca PDF tadi. Jadi saya coba visualisasinya dengan gambar karena saya pikir orang akan lebih mudah menangkap sebuah gambar ya atau beberapa gambar dan menancapkannya dalam pikiran mereka supaya besok-besok oh iya, udah pernah diomongin, saya paham sekarang. Ini ya yang untuk bahan sharing, butri-butri permenungannya. Dan kemudian udah habis itu kan ada doa umat dan sebagainya, diakhiri dengan doa penutup, berkat dan mungkin ada yang nyanyi supaya suasana ini lagi akrab lagi. Ya, jadi kemudian itu yang saya bisa sampaikan Ibu Bapak, teman-teman. Semoga kiranya apa yang saya bagikan bisa berguna, memberi inspirasi. Tapi kalau mau nanya-nanya monggo, saya juga terbuka untuk pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih Mas Wawan. Dari saya cukup. Terima kasih Mbak Fani. Waduh, luar biasa sekali. Terima kasih Mbak Fani, terima kasih Mbak Ina yang sudah memaparkan juga gokil untuk bulan November ini ya. Jadi memang kita kalau dilihat tadi permasalahannya itu sama ya, meskipun lain paroki, tapi permasalahannya itu mirip-mirip sama yang kita hadapi di lingkungan. Oh nggak ada orangnya udah pada tua-tua semua gitu kan. Terus kemudian apalagi tadi ya waktunya sudah mepet, kadang-kadang seperti itu. Nggak jauh-jauh beda lah gitu ya, beda-beda tipis lah gitu. Jadi saya rasa seperti itu memang yang kita hadapi adalah sesuatu yang sama ya, memang kurang lebihnya seperti itu gitu. Cuma kembali lagi dari kita ada di sana umat ya, warga yang mereka mungkin ya merindukan untuk hal-hal yang seperti ini ya. Jadi itu yang menjadi ya bagian dari tanggung jawab kita sebagai fasilitator untuk bagaimana cara menghadirkan Tuhan melalui bacaan dari kitab suci, karena bagaimana kita mengenal Tuhan ya. Yang paling kalau kita melakukan sesuatu ya, kita ngambil kepunyaan orang, kita nyolong gitu. Kita tahu nggak Tuhan itu tidak suka hal itu? Kan kita pasti tahu kan, dari mana kita tahu? Kan dari kitab suci juga gitu. Jadi dari hal-hal yang sederhana itu kita memang diajak ya
dari situ untuk lebih mengenal firman Tuhan seperti itu. Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan atau Mbak Lani akan membawakan ini apa? Baik, Moderasinya. baik, terima kasih Mas Wawan. Mbak Fani, terima kasih untuk pemaparannya malam hari ini. Sungguh tentang program Gokil. Apa sih Gokil? Saya juga tahu ada program Gokil itu melihat dari medsosnya Mbak Fani. Dia aktif banget nih bikin Gokil di lingkungannya gitu ya. Wah, hebat. Nah, makanya begitu Mas Wawan bilang mau mengadakan Gokil, wah kayaknya kita perlu dengar cerita dari Mbak Fani. Dan puji Tuhan dalam hari ini kita boleh mendengarkan sharing dari Mbak Fani yang sudah lebih dahulu mengadakan program Gokil ini. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, mungkin lebih ke teknis kali ya. Silakan bisa bertanya kepada Mbak Fani. Nanti mungkin Mbak Fani bisa sharing juga pengalamannya mengadakan di lingkungannya atau juga menjadi tamu. Silakan Bapak Ibu. Jika ada yang mau bertanya. Bu Lani. Silakan Pak nanya, Hendro. Ya. Ya, terima kasih. Sebenarnya kami menjadi atau berusaha menjadi fasilitator ini kan seperti yang disampaikan oleh Bu Fani tadi, yaitulah kesulitan selama ini yang kami alami. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita ini menjadi seorang fasilitator yang baik dalam menyampaikan dari apa isi dan bagaimana cara mengantarkan ini kepada seluruh peserta. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang dengan keterbatasan dari warga dan sebagainya, ini yang seperti dialami Bu Fani tadi, bagaimana caranya untuk membuat warga itu mau sharing iman. Nah, kalau kita berusaha, ya oke lah sekarang belum bisa, oke. Besok lagi ya belum bisa. Dan terjadinya akhirnya kembali kepada kita sendiri. Bahkan pernah kita lakukan yaitu dengan cara yaitu tadi yang Ibu Fani sampaikan, yaitu semacam tektokan kita persiapkan dulu sesama pengurus, nanti kamu lakukan. Nah, tapi itu pun waktu kami lakukan ya hanya sebatas pengurus saja yang akhirnya menyampaikan. Ya, untuk warga kita khususnya mungkin memang materinya cukup berat gitu ya, sehingga kami berusaha untuk menghubungi dulu, Bapak nanti coba sharing ya begini gitu. Itu pun nggak banyak gitu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah terlepas dari warga itu lansia atau apapun gitu. Sebetulnya kalau menurut saya lansia harusnya banyak sekali ya pengalaman yang dialami gitu. Tapi justru kalau saya melihat adalah kesulitan yang besar itu bagaimana mereka bisa bicara di depan orang gitu. Sebenarnya dengan Zoom ini atau dengan virtual ini sangat membantu banyak sekali karena akhirnya mereka berbicara tanpa ketemu orang langsung itu ternyata jauh lebih membuat mereka lebih pede dibanding kalau pas bertemu langsung offline gitu, mereka jadi takut dan sebagainya, grogi dan sebagainya. Jadi pertanyaan dasar adalah bagaimana cara kita menyampaikan atau menjadi seorang fasilitator yang baik gitu ya. Terus yang kedua, bagaimana untuk supaya mengajak warga itu mau sharing gitu. Begitu Ibu, mungkin pertanyaan saya. Kalau di Bunga ini banyak sekali, cuma dua dulu deh, karena itu permasalahan yang sekarang menjadi dasar sekali yang
kita alami setiap pada waktu kita melakukan sharing atau pendalaman kitab suci gitu. Apalagi kalau sudah bicara sharing itu banyak sekali tidak ada yang mau, karena harapannya kalau sharing itu berkaitan dengan kejadian pribadi itu kok tidak ada yang mau gitu akhirnya. Terima kasih, mohon maaf jika terlalu banyak mendengar. Monggo Ibu, dibantu Ibu, silakan. Ya, matur nuwun Pak Endro. Saya senang sekali dapat pertanyaan seperti ini. Jadi pertanyaannya bagus, emang relevan banget. Nah, menjawab dulu pertanyaan yang pertama ya Pak, bagaimana caranya menjadi fasilitator yang baik? Jawabannya satu sih Pak, latihan. Jadi saya dulu waktu belum jadi fasilitator, saya tuh ingat saya tuh baru lulus kuliah, udah gitu kan belum punya tempat praktek juga, jadi masih ngurusin kerjaan sana sini, disuruh jadi fasilitator. Tapi karena saya bilang saya belum bisa, saya didampingi sama fasilitator yang sudah senior. Kemudian saya belajar teknik, kok bisa ya orang ini bisa menarik ya, kenapa gitu. Terus ada juga mungkin saya melihat orang ini kok membosankan ya, kenapa. Jadi saya coba pelajari dari berbagai orang. Kemudian saya tetap berusaha, yang paling penting menurut saya Pak, berusaha tetap menjadi diri sendiri dengan gaya kita sendiri dalam membawakan firman itu, karena yang paling orisinil kan diri sendiri. Namun kita perlu memetik, oh yang ini bagus, oh yang ini bagus, oh yang ini jangan. Nah, itu menurut saya perlu latihan. Jadi ketika kita mungkin satu atau perdana nih gue jadi fasilitator misalnya, mungkin ada hal-hal yang aduh nggak smooth nih, nggak lancar nih, aduh nyesel banget tadi kenapa gitu. Nggak apa-apa, jadikan bahan evaluasi, mau belajar terus, menggunakan setiap kesempatan yang ada ketika kita diberikan kesempatan menjadi fasilitator, gunakan kesempatan untuk belajar. Dan mungkin lihat, kalau saya lihat YouTube sih Pak, saya lihat orang ini fasil ini terkenal bagus nih, aku mau lihat kenapa. Kita lihat tuh, mungkin gaya penyampaiannya kah yang ringan tapi mengalir, yang mungkin nggak ekspresi serius seperti ini bacain berita, nggak. Kita punya mimik, ekspresi, gaya yang lumayan hidup. Jadi orang itu ketika kita buka, mau apaan tuh dengerin. Jadi mungkin kita perlu, namanya orang ya dalam proses belajar menggali sebuah pengalaman ini, hal-hal seperti ini ya dalam pelayanan kita. Saya juga bisa memberikan sebuah tips Pak. Kan nanti kalau bulan-bulan tertentu tuh Komisi Kerasulan Kitab Suci mengadakan kursus fasilitator Kitab Suci. Kalau nggak salah adanya hari Sabtu, tapi saya lupa bulan-bulannya. Mungkin bisa dicari di medsosnya K3S ya, Komisi Kerasulan Kitab Suci KAJ, itu mereka biasanya ada pengumuman buka pendaftaran untuk pelatihan kursus menjadi fasilitator. Nah, mereka akan memberikan sebuah pembekalan, mungkin ada berapa kali sesi dia saya lupa, tadi online sih, pasti masih online. Jadi banyak di situ yang ada pendaftarannya itu ada 2 macam. Yang dasar, tingkat dasar yang belum pernah sama sekali ya. Nanti kalau udah lulus di yang tingkat dasar itu kan ada praktek-prakteknya tuh, nanti ada bagaimana kita nanti mencoba untuk presentasi di depan romo dan sebagainya. Nah, kalau udah lewat situ dapat sertifikat, Bapak daftar lagi yang lanjutan, kursus fasilitator lanjutan. Nah, di situ Bapak bisa mendapatkan lebih banyak lagi yang ilmu yang lebih advance, dengan teknik berbicara yang baik, yang menyenangkan, yang mungkin membuat orang nggak bosan. Dan kalau saya nih Pak, kalau saya pribadi yang sudah pernah saya lakukan di lingkungan, itu saya tuh biasanya selingin Pak. Jadi kita buka nih, ayo teman-teman kita atau ibu bapak kita buka Gokil hari ini dengan nyanyi. Ya udah, saya main musik, saya nyanyi, terus yang lain juga ikut. Udah orangnya udah cair tuh, udah santai, baru kita masuk. Dan mungkin kita punya ide, oh kalau gitu kan si ini bisa bantu nyanyi nih, bagus. Dengan orang dihantar pada suasana yang baik, yang enggak kaku, enggak yang dalam terlalu gimana terlalu protokoler gitu, orang akan merasa wah oke, saya senang ikut acara ini. Ternyata di sini menyenangkan ya, bisa ketemu orang banyak walaupun secara daring. Fasilitatornya juga oke, nyampeinnya nggak terlalu sulit, nggak terlalu rumit-rumit, tapi saya ngerti. Jadi kita memang perlu menyederhanakan Pak. Kayak tadi topik eskatologis kan sebenarnya berat ya, tapi kita menyederhanakan aja, menyesuaikan lingkungan. Aku udah banyak lansia nih.
Gak usah macam-macam, gak usah yang aneh-aneh. Gak nangkep juga. Atau mungkin lingkungan aku banyak orang mudanya. Ya udah, kita bikin aja mungkin istilah-istilah yang relevan. Jadi masuk ke orang muda itu. Jadi menurut saya sih jawaban untuk yang pertama, satu latihan, kedua ikut kursus. Ketiga, jangan malu atau takut untuk mengevaluasi diri sendiri kalau ada oh ya, kemarin aku salah nih di bagian sini kayaknya aku harusnya nggak begini, nggak apa-apa. Itu terus Pak. Memang nggak mulus, tapi kalau kita nikmati proses itu, saya yakin banget akan bisa tercipta banyak fasilitator yang kompeten. Gitu. Nah, menjawab pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana caranya supaya umat tuh mau ya sharing, mau sharing iman. Saya pernah mengalami di mana saya tuh ikutan gokil, tapi saya jadi umat. Saya sebagai umat, saya pendengar. Saya melihat fasilitatornya itu nunjuk jadi setelah membacakan ini ya materi, dia nunjuk, Pak, ayo Bapak itu ya, Bapak X, cuma sharing lah. Orang kalau ditunjuk itu makin gitu, gimana ya Pak ya. Jadi saya pikir di mana orang atau umat-umat itu sudah merasa nyaman di acara kita yang kita adakan, di mana mereka sudah merasa welcome dan mereka merasa aku bagian dari acara ini, saya rasa dengan sendirinya orang akan membuka. Walaupun kita mungkin harus buka dulu ya dengan pengurus, tapi ntar ada sambungannya dari umat, terus mereka nyaman. Kita juga kan kalau kita baru kenal orang, nggak mungkin kita bisa cerita segala macam. Di mana orang itu merasa nyaman, aku nyaman nih di acara ini, aku mau cerita gitu. Jadi itu terluar dari diri sendiri tanpa paksaan. Saya paling anti maksa orang Pak soalnya. Jadi saya lebih suka memancing situasi, misalnya, oke lah ada saya dulu sharing atau teman sharing. Nanti kalau merasa sharingnya bagus ya, acaranya bagus ya, dengan sendirinya mereka akan, aku juga mau ini giliran aku nih untuk bicara. Dan kecenderungan orang kita ya Pak, orang Timur ini, ketika kita berbicara kita takut sekali dijudge orang, kita takut sekali dinilai orang. Nah itu yang perlu kita antisipasi Pak. Jangan sekali-kali ketika orang itu udah sharing kita judge dia. Kita ibu sih kemarin gini-gini ya, besok-besok dia udah nggak mau ikutan lagi. Kita dengarkan, kita berikan encouragement. Baik ibu, bagus sekali sharingnya, menguatkan ya. Jadi dia merasa bahwa cerita dia, kantong-kantong cerita dia itu yang sudah dia buka dapat menjadi oleh-oleh buat semuanya. Bukan jadi bahan gibahan orang lain di sekitarnya, karena kita harus saling membangun. Jadi membuatlah sebuah persaudaraan yang positif dengan ya mungkin kadang-kadang kita canda. Kalau saya sih kan di lingkungan udah pada kenal ya, saya kadang-kadang candain gitu. Iya kalau udah kenal enak ngomongnya, tapi bagaimana yang baru ini ya kita kumpulkan jadi satu ya, jadi satu frekuensi gitu loh Pak. Jadi suasananya dapat. Kalau suasana dapat pasti ntar besok-besok udah sip deh. Udah pasti mereka bilang, ikutan deh gokil, nggak nyesel lu kalau nggak ikut. Nah itu sampai umat saya ngomong kayak begitu. Ikutan gokil, nyesel nggak ikut. Dan mungkin jika ada kas lingkungan yang lebih, kadang-kadang saya juga trik-triknya, saya juga bilang ketua lingkungan, kasih giveaway lah dikit, kasih giveaway buat yang sharing-sharingnya bagus. Misalnya kemarin ada lingkungan yang sharingnya 3 orang yang terbaik, kasihlah misalnya mau kalung rosario kek, salib kek, atau buku. Kadang-kadang saya suka begitu Pak, saya kasih giveaway. Jadi mancing orang tuh, aku udah diterima, sharingku ternyata buat orang tuh oke. Jadi tambah dapat hadiah lagi, semangat gitu. Jadi kalau dari saya sih Pak Endro, itu yang boleh saya jawab. Semoga menjawab pertanyaan Bapak ya. Terima kasih Bu Stefani. Terima kasih Pak Endro, terima kasih Mbak Fani. Selanjutnya Mas Andi mau bertanya, silakan Mas Andi. Mike nyalain dulu Mike. Udah kayak Mr. DJ. Semangat banget. Silakan Mr. DJ Ya. Andi. Selamat malam Mbak Fani, selamat malam tim KKS Asisi, Mbak Lani, Mbak Ina, kemudian Mas Wawan. Ada 3 hal yang ingin saya bagikan, artinya bukan saya bagikan, saya akan sampaikan. Yang pertama, saya ingin memperkenalkan fasilitator dari Benedictus, karena kan katanya tadinya mau ada perkenalan, tapi kelihatannya agak kelewat. Di sini
dari lingkungan Benediktus itu ada 3 nama fasilitator. Pertama, Mas Wandi. Yang kedua, Saras. Yang ketiga itu Mbak Siska. Jadi kami berempat ini yang biasa menjadi fasilitator di lingkungan. Karena kami berempat juga yang kami merasakan bahwa kami punya energi untuk itu. Nah, yang kedua, ternyata setelah saya cek program Gokil ini sudah dimulai tahun 2019 ya Mas Wawan ya. Dan itu ternyata saya di lingkungan pun juga terlewat. Apakah mungkin di paroki tidak kurang dipromosikan program itu. Tapi yang jelas seperti Mbak Fani tadi bilang baru bulan Juli ya Mbak Fani ya kalau nggak salah ya. Wah, sejak saya jadi ketua nih baru saya bikin. Nah, jadi nggak terlambat juga buat ACC. Nggak ada kata terlambat, Pak. Ya, jadi sayangnya itu nggak dipromosikan sebelum kami membuat Prokarum. Oh. Kalau itu disosialisasikan sebelum kami membuat Prokarum, tentunya itu akan masuk dalam program kerja umum lingkungan kami. Yang ketiga, saya mengapresiasi Mbak Fani karena sudah memulai ini, sudah berani berjibaku. Terutama ada beberapa kiat yang mungkin yang tidak terpikirkan oleh saya, bahwa untuk menarik umat itu pertama kita harus mengemas segala sesuatunya dengan baik dan cantik, sehingga menarik bagi umat untuk ikut atau untuk mau setidaknya merasakan makanan ini enak atau enggak gitu. Kalau makanan kemasannya sudah jelek, pasti orang udah berpikir meskipun enak pun juga nggak akan dilihat. Gitu ya. Nah, terus yang kedua juga ternyata juga masalahnya sama di lingkungan kami juga, meskipun program-program yang ada di lingkungan itu berjalan, tetapi tidak selalu diikuti oleh seluruh umat yang ada di lingkungan. Namun demikian, kami juga tetap bertahan, apakah ada atau tidak ada, tapi ini merupakan amanah yang diberikan, sehingga kami tetap mengadakan program-program itu. Dan ya puji Tuhan masih bisa, yang hadir bisa antara 10 sampai 15, kadang-kadang 20 itu sudah cukup buat kami. Dan yang ketiga, saya juga melihat bahwa buat mereka yang tidak bisa kita rangkul dalam pertemuan-pertemuan itu, ada cara lain, yaitu dalam bentuk yang tadi yang disampaikan oleh Mbak Lani, bahwa ternyata Mbak Fani juga aktif di medsos, kemudian men-sharekan pertemuan-pertemuan itu agar dibaca dan kemudian menularkan kiat-kiat itu kepada orang lain. Demikian juga kami biasanya setelah pertemuan itu kami punya grup Facebook lingkungan saya dari Benediktus. Kalau mau berkunjung silahkan, sekalian promosi. Nah, itu kami setiap kali pertemuan selalu apa yang kami diskusikan di situ, kemudian apa yang kami dapat temukan dari penggalan-penggalan atau perikop dalam kitab suci, itu kami sampaikan juga dalam grup WA maupun Facebook lingkungan. Jadi ada beberapa hal tadi yang Mbak Fani sampaikan itu membuat saya dan teman-teman yang ada di sini itu ya ternyata memang benar. Kita tidak boleh mengalah, tapi kita tetap harus berjuang, tapi dengan cara yang lebih dengan mengemas pendalaman iman atau apapun namanya itu dengan baik dan cantik sehingga menarik buat orang yang akan mengikutinya. Baik, itu saja Mas Wawan, Mbak Lani,
Mbak Ina dan Mbak Fani. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Andi. Mungkin Mbak Fani mau menanggapi sedikit, ada yang mau di-sharingkan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mas Andi? Ya, Lan, thank you. Jadi memang secara garis besar betul ya kalau problem umat di sini itu sama, individualitas mungkin dan mungkin kungkungan atau beban pekerjaan sehari-hari aja udah ribet banget. Kadang tuh orang udah nyampe rumahnya udah malam, walaupun Zoom ya, walaupun daring. Mereka mesti ngurus anak lagi, seperti saya juga ngurus anak dan sebagainya. Jadi merasa ketika ada acara seperti ini mereka pasti akan mungkin punya prioritas ya, ngurusin rumah dulu, ngurusin anak dulu dan sebagainya. Saya pun mengalami. Tapi sejauh bisa diatur semaksimalnya, sebetulnya saya rasa kalau kita serba nggak mendadakan ya, serba terstruktur nih, mau ngadain tanggal sekian, bulan sekian, kalau bisa dibikin rancangannya lebih advance, lebih awal, itu kan menghindari sebuah problem teknikal ya. Waduh, gue nggak bisa nih tiba-tiba kayak kemarin nih. Saya sebetulnya harusnya gokil tanggal 26 ini nih, 26 November kan, Jumat ya, udah setuju ketua lingkungan. Tapi ternyata saya disuruh rapat sama Romojo, mati kan. Jadi saya juga mesti cepet-cepet switch hari yang available lagi ya, udah mau Novembernya udah mau habis. Udah akhirnya saya pilih tanggal 29 gitu. Ya mau nggak mau, soalnya rapat sama gokilnya jamnya sama. Gitu. Jadi kadang-kadang ada yang seperti itu sih. Tapi terlepas dari itu ya, terlepas dari benturan jadwal seperti itu, kalau memang problemnya adalah umat dikit yang datang, nggak apa-apa. Tetap aja, jangan pernah menyerah, ya kan? Jangan pernah menyerah, gitu kan? Jangan berputus asa. Jadi artinya Tuhan itu punya rencana. Pasti mungkin kali ini kita evaluasi aja dikit apa ya? Oh, karena hari ini tuh banyak yang kesini, mungkin ada yang cap, ada yang ejek, nggak ada yang tahu. Pilih hari yang lingkungan kalian itu, lingkungan ibu bapak itu yang kira-kira nggak banyak yang ada ini itunya. Jadi bisa dijembatani kan. Jadi nggak ada alasan tuh kalau nggak datang. Ya pasti nggak bisa semuanya hadir, semua kakak nggak mungkin hadir, saya yakin. Tapi setidak-tidaknya dari apa yang kita sampaikan, misalnya taruhlah 10 aja udah bagus, 10, 15, menurut saya sih udah luar biasa ya kalau di kita nih di lingkungan. Kalau kemarin gokil yang terakhir itu Oktober saya sampai 30, saya puji Tuhan banget. Jadi karena itu bertahap Pak Andi, Pak Wawan. Jadi dari cuma 10, besok lagi 12, besok lagi 18, terus dari Juli ke November ada terus progres, ada terus penambahan. Jadi mungkin mouth to mouth promotionnya jalan. Karena kan yang paling penting sebenarnya kan ya kita MLM ya, mouth to mouth, mulut lewat mulut. Begitu warga bilang ini, ada juga yang orang ikut tuh gara-gara nggak enakan Pak. Nggak enakan ketua lingkungan. Udah dijapret 3 kali gitu kan. Ada yang seperti itu, nggak apa-apa. Toh dia ikut gitu kan. Toh dia ikut. Dari mulai cuma diajak nggak enakan, takut nanti ini begini. Toh seneng gitu. Jadi jalan orang berbeda-beda, nggak apa-apa. Jadi tetap aja diadakan, mau sedikit mau banyak. Saya juga nggak pernah, kalau orang mengundang saya fasilitator, mereka nggak enak karena umatnya dikit, saya nggak masalah, saya nggak pusing. Yang saya mau bawa nama Tuhan, bukan nama gue. Kalau nama saya yang saya bawa, saya kasih follower sebanyak-banyaknya. Jadi kita tetap melakukan yang terbaik. Nggak apa-apa, nggak mulus. It's okay. Oke, thank you Mbak Fani. Ya, makasih Lani. Selanjutnya Pak Teddy, ada yang mau disampaikan? Dipersilakan Pak Teddy. Terima kasih. Ada 2 hal. Iya Pak Teddy. Untuk masukan yang pertama, yang positif bagus dulu. Presentasinya Bu Fani mantap. Thank you. Kalau itu PowerPoint-nya bagus-bagus, gambarnya dan sebagainya. Indah. Terus yang kedua ini kebetulan
yang ngumpul banyak dan fasilitator orang-orang yang bisa merubah kehidupan orang lain gitu ya, berdampak positif. Nah itu tadi ada dikeluhkan masalah takut untuk sharing gitu kan, diminta sharing gitu. Itu saya mau masuk ke satu poin. Tujuan dari Gokil itu sendiri bisa banyak hal gitu kan. Jadi mungkin kalau bukan untuk nyuruh orang sharing, tapi ada yang lebih dari itu. Kalau kita lihat dari posisi kitab suci sendiri kan untuk apalagi dengan topik yang hari ini tadi dunia kiamat ya, kan untuk menyelamatkan orang, menyelamatkan umat manusia gitu. Jadi mungkin tujuan Gokil pun bisa ke arah sana. Nah itu untuk menyelamatkan umat manusia ini gimana caranya? Mereka menghafal kitab suci pun mereka nggak akan selamat rasanya, belum tentu selamat. Tapi di tingkah laku perilaku sehari-harinya gitu kan. Jadi alangkah indahnya kalau luar biasa sekali kalau fasilitator ini malah kalau ditanya, Pak, Bu, saya ada masalah ini dalam kehidupan sehari-hari saya apa solusinya, bisa diberikan solusi yang seperti firman gitu, isi firman. Jadi kayak dulu kan kitab suci malah nggak boleh dibaca oleh sembarangan orang. Orang dulu nggak pernah baca kitab suci gitu. Jadi yang penting pastornya didatangin umat, pastor ini saya ada kesempatan korupsi nih, gimana, apa yang harus saya lakukan? Pastornya bisa bla 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 bla, masuk surga umatnya gitu. Jadi inti sekali fasilitator kitab suci ini untuk bisa membimbing umat ke perilaku sehari-hari yang sesuai firman itu. Jadi kira-kira sedikit masukan dari saya itu, sehingga saya lihat nanti yang mereka yang ikut kitab suci itu nanti ada yang jadi gubernurnya mantap Pol. Ada yang jadi seperti Bu Fani bawakan fasilitator mantap Pol juga. Semua yang di dekatnya jadi terarah hidupnya untuk betul-betul terselamatkan, tidak nunggu kiamat dulu, tapi ketika saatnya dipanggil Tuhan udah selamat gitu. Iya. Jangan nunggu buat dosa mati, oh nunggu kiamat nanti selamat. Enggak gitu. Oke, mungkin itu sedikit masukan dari saya. Terima kasih semuanya. Salam buat semuanya. Oke, kebetulan ada 40 plus orang-orang luar biasa di grup sekarang ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Teddy untuk sarannya, juga untuk sharingnya ya buat kita semua. Mungkin ada lagi yang bertanya? Bapak Ibu dan teman-teman. Boleh. Ya, Pak Waluyo, silakan. Masih ada waktu sedikit nih Pak, kita sebelum jam 9. Silakan Pak. Jadi saya diundang menjadi fasilitator ini kan kok kurang tepat gitu. Ini kan terang aja orang jadul. Jadul itu pasangannya gabung. Kalau harus prestasi. Maaf kurang jelas Pak Waluyo. Pak Waluyo suaranya agak terputus-putus ya Pak, maaf. Ya, jadi masih kurang jelas juga ya. Kurang dekat Pak, handphonenya Pak. Iya agak geluduk-geluduk suaranya. Mau hujan ya Pak? Bukan ya, salah. Coba Pak, coba bicara lagi Pak. Semoga coba lagi Pak, coba lebih lagi. Baik. Ya, jadi kayaknya saya diundang menjadi fasilitator ini kayaknya kurang pas gitu. Dengar nggak ini ya? Enggak ya? Lebih baik Pak, lebih baik dari yang tadi. Begini, saya ini kan orang jadul. Orang jadul ini kan pasangannya kan gaptek. Bahkan bikin langsung aja saya itu nggak bisa. Nah, biasanya malah saya itu kalau Pak Waluyo suaranya hilang.
Oh ya, udah. Pak, Waluyo, Atau diketik boleh? dimatiin aja kameranya, dimatiin Pak Oh, Waluyo. oke. Pak, coba kameranya dimatiin, Pak. Kamera Yang gambar dimatiin. Coba video ngomong. dipencet, yang gambar video dipencet. Kadang Dia pencet sinyal juga begitu, Pak. sinyalnya. Iya, kadang-kadang begitu. Nah, coba Pak, coba. Itu udah stop aja kalau nggak jelas. Oh, Mendingan jangan Pak, nggak apa-apa. Jangan dilanjutin aja, apa-apa, ini Pak. udah lebih jelas, Pak. Iya, ini oke kok. kalau nggak bisa dengar kan percuma. Ini udah lebih baik, Pak. Kami bisa dengar nih, Pak. Saya kira kok percuma kalau nggak bisa dengar saya ngomong. Kamera dimatikan saja Pak. Bapak sekarang ngomong Udah, aja. ini udah. Bapaknya udah matiin kamera. Suaranya udah lebih baik. Coba Pak, boleh diulang sekali lagi. Nanti kalau nggak bisa juga ya sudah bisa lewat chat nanti ya Pak. Silakan Pak. Ya, jadi gini, jadi saya diundang menjadi fasilitator ini saya katakan tadi kurang pas. Karena apa? Saya ini orang jadul. Orang jadul ini kan pasangannya gaptek gitu. Nah, biasanya saya kalau suruh presentasi itu aja kemarin di kampung saya bilang sama Pak Andi tadi, Pak tolong bikinin link deh, saya nanti muncul aja terus ngoceh gitu. Dari untuk bikin screenshot dan lain ini terus terang aja saya nggak bisa ini terus terang aja mungkin untuk jadi fasilitator zaman now saya kira saya katakan itu aja ya tolong bagaimana itu aja. Oke, baik Pak Waluyo, terima kasih untuk komentarnya. Tadi awal-awal terdengar dengan jelas, tapi setidaknya kita udah mengerti ya maksudnya Pak Waluyo ya, artinya dengan keterbatasan usianya saat ini Pak Waluyo menjadi fasilitator mungkin tidak tidak bisa maksimal membantu menjadi fasilitator karena keterbatasan juga ya Pak. Ya nanti gimana lah nanti bicara dengan Mas Wawan ya. Pak Waluyo selaku Ketua KKS mungkin nanti dicari jalan. Pak Waluyo ini dari lingkungan Stefanus. Sini ada bosnya ketua lingkungannya nih Pak Mateus ya. Coba nanti bisa dibicarakan dengan Pak Mateus ya Pak Waluyo ya. Baik, Bapak Ibu apa sudah pas jam 9 malam. Semoga apa yang disampaikan oleh Mbak Ina tentang program Gokil dan juga sharing dari Mbak Fani sungguh bisa menginspirasi para fasilitator kitab suci di lingkungan-lingkungan. Intinya sih Gokil ini justru diharapkan bisa diadakan setiap bulan, kecuali tadi masa APP, BKSN, bulan BKSN, dan Advent, karena itu sudah ada materi yang khusus dari Keuskupan Agung Jakarta ya, dan selain bulan-bulan atau masa-masa itu, baru diadakan Gokil, nanti temanya juga, tema dan materi dibantu dari Komisi K3S ya, Pan ya. Ya. Ya nanti mungkin Mas Wawan selaku ketua KKS akan men-sharekan materi-materi setiap bulannya di grup fasilitator. Silakan Mas Wawan mungkin sebagai kesimpulan atau Mbak Fani dulu boleh menyampaikan konklusi atau memberikan semangat kepada para fasilitator. Nanti akan ditutup Mas Wawan ucapan terima kasih dari ketua KKS. Silakan Fani. Oke, terima kasih lagi. Jadi singkat aja ya Ibu Bapak Mas dan Mbak di sini bahwa setiap saya hendak melakukan sebuah karya pewartaan, saya tuh merasa saya tidak sedang sendirian. Pasti semua ada dukungan dari teamwork dan juga pasti dukungan dari Tuhan sendiri. Karena saya juga memegang prinsip bahwa ketika kita berkenalan dengan kitab suci, kita mendapatkan sesuatu. Sebuah kitab suci itu diberikan kepada kita bukan hanya untuk sampai tahu, tapi juga habis tahu kita dihantarkan pada sebuah transformasi, perubahan. Jadi kita sudah mengetahui sabda Tuhan, kita juga bisa berubah. Buat apa baca kitab suci kalau hidup kita nggak berubah? Jadi the Bible is given not for information only, but for transformation.
Jadi itu konklusi dari saya, tetaplah berkarya, tetap semangat, karena setiap niat baik untuk kita nyatakan di dalam Tuhan, pasti akan menemukan jalan dan kemudahannya. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Makasih. Baik, terima kasih Mbak Fani. Salut juga Mbak Fani bahwa tetap mau menjadi fasilitator kitab suci di lingkungan, membantu di lingkungan, di sela-sela kesibukannya sebagai seorang dokter. Bayangkan Bapak Ibu betapa dia sebagai seorang dokter bergelut dengan pasien, tapi juga harus tetap membantu di lingkungan. Salut. Fani tetap sehat, selalu sehat, selalu semangat dalam berkarya dan juga sukses untuk karirnya sebagai dokter. Semoga jadi berkah ya. Terima kasih. Baik, selanjutnya Mas Wawan, silakan. Ya, terima kasih Mbak Lani. Ya, kami ucapkan terima kasih ya sebesar-besarnya ini buat Mbak Fani ini sudah bersedia untuk hadir di Paroki Asisi khususnya ya dalam malam ini. Jadi sudah memberikan wawasan lah bagi kita gitu ya. Jadi ada banyak hal yang bisa kita petik di situ ya, dari mulai kita mulai belajar bagaimana supaya bisa menyampaikan secara menarik gitu ya. Terus kenapa itu gokil ini memang sesuai dengan nature-nya, memang Go Kitab Suci Lingkungan. Jadi memang basisnya di lingkungan. Kenapa mesti di lingkungan ya? Karena kita di lingkungan biasanya kita udah lebih kenal, lebih tadi istilahnya Mbak Fani bagus sekali itu, satu frekuensi itu ya. Jadi kalau ngomong bisa lebih nyambung. Nah, ini juga yang nantinya akan membawa mereka untuk lebih mudah terbuka satu sama lain untuk sharing iman, seperti itu. Jadi kalau kita memang sudah saling kenal, berbeda kalau kita jumpa orang ini nggak kenal, ngapain saya mesti ngebuka ke dia gitu ya, akan sangat berbeda gitu. Terus kemudian itu tidak harus dengan presentasi yang itu tadi bagus banget, presentasinya tidak harus seperti itu. Jadi kita punya style masing-masing ya. Jadi bahwa kita mungkin agak sedikit gaptek itu sebetulnya bukan halangan juga, karena umat itu warga mengenal kita seperti apa, para fasilitator ini. Jadi justru malah dengan style kita ini, apa yang kita sampaikan orang akan lebih mengerti gitu. Pak Waluyo tadi sangat dikenal di lingkungannya gitu. Jadi apa yang tidak perlu dengan presentasi yang seperti apapun juga orang akan, oh ini Pak Waluyo seperti ini, kesehariannya seperti ini. Jadi memberikan membawakan pendalaman iman juga akan lebih diterima karena lebih dikenal juga, seperti itu. Jadi seperti itu ya. Ya mungkin saya tambahkan sedikit karena ini materinya untuk bulan November. Kemudian nanti bulan Desember kita sudah memasuki Advent ya. Akan banyak sekali kegiatan yang mungkin kalau untuk pendalaman iman itu ada, bukan pendalaman iman ya, kalau Advent ada acaranya sendiri dengan SKK seperti yang kemarin disampaikan, itu pendalaman iman juga sebetulnya gitu ya. Tapi lebih ke arah bersama dengan keluarga gitu ya. Nah, jadi kita harapkan masih ada 1 minggu lebih ya menuju Desember. Kita harapkan materi untuk bulan November bisa diaplikasikan di lingkungan kita masing-masing. Yang saya harapkan adalah seperti itu. Jadi kalau misalnya untuk awal ini terlalu sedikit, mungkin kita bisa gabung 1-2 lingkungan berbarengan gitu. Sebagai awal, sebagai pengenalan, nanti kita kalau
belum mencoba kita juga tidak akan tahu ya. Jadi kita tidak bisa, oh ini asumsinya seperti ini. Lebih baik kita coba, nanti coba kita aplikasikan apa yang tadi sudah diberikan tips-tipsnya dari Mbak Fani. Kemudian kita lihat nanti bagaimana antusiasme dari warga ya untuk kembali lagi nanti untuk di bulan Januari seperti itu. Ya, terima kasih juga bagi Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir ya malam ini sampai jam 9 lebih ini. Saya rasa dari tadi jumlahnya bertambah, jadi kayaknya asik juga mendengarkan pemaparan tadi dari Mbak Ina, dari Mbak Fani gitu ya. Terima kasih juga pada tim saya, tim dari KKS. Di sini Mbak Ina yang sudah membawakan materi. Kemudian Mbak Lani itu juga bagian dari tim KKS juga. Di sini ada Mbak Ati juga, itu juga bagian dari tim KKS. Terus ada beberapa yang berhalangan hadir malam ini. Ada Pak Joni Kawilarang, Mas Aris, dan kemudian ada Mas Aldi Rama, itu bagian dari tim KKS. Jadi nanti saya harap kita bisa di dalam grup ini bisa saling bantu ya, karena tidak ada yang benar-benar pinter dan mengerti ya mengenai kitab suci, mengenai pendalaman iman. Jadi kita bisa saling melengkapi lah dari situ. Ya, saya rasa itu aja mungkin dari saya. Saya serahkan kembali ke Mbak Lani. Baik, terima kasih Mas Sawan, terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih, Mbak Ina juga tadi yang sudah memberikan pemaparan tentang gokil. Semoga semangat kita selalu berkobar-kobar untuk membaca dan juga mewartakan firman. Semoga tidak putus asa dalam mengajak umat untuk mengadakan gokil ini. Semoga gokil yang bulan November bisa terlaksana, kalaupun nanti mungkin baru sedikit, Januari nanti kita geber lagi di tahun baru dengan semangat yang baru ya. Semoga kita semua selalu sehat, Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih, sehingga tetap bisa berkarya walaupun masih dalam situasi yang terbatas. Terima kasih sekali lagi kepada Fani yang sudah mau datang ke paroki kami jauh-jauh dari paroki Kosambi. Macet lagi ya? Nggak pakai macet ya, Fan? Kalau lewat Zoom ya, enak ya. Terima kasih Fani untuk sharingnya malam ini. Terima kasih sekali lagi Ibu Bapak, teman-teman, para fasilitator lingkungan. Dan pertemuan kita malam hari ini akan ditutup dengan doa yang dipimpin oleh Mbak Ina. Silakan Mbak Ina. Baik, Mbak Lani. Bapak Ibu, semua para fasilitator, kita satukan dalam doa untuk menutup pertemuan kita malam ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Amin. Allah Bapa yang bertata di dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih atas perkenanan-Mu sehingga pada malam hari ini kami boleh menjalankan pertemuan sosialisasi untuk program Go Kitab Suci Lingkungan kepada para fasilitator yang akan mulai menjalankan kegiatan pendalaman iman ini di masing-masing lingkungan. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mendampingi kami sehingga kami boleh memahami apa yang akan kami lakukan di masa-masa yang akan datang. Tuhan, sekarang kami akan menutup pertemuan ini, kiranya Engkau memberkati kami pada malam hari ini, sehingga di akhir kegiatan kami malam ini, kami boleh Kau berkati dalam kemuliaan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semua.
semangat untuk menjalankan gokil di lingkungan masing-masing. Terima kasih Mbak Fani. Sama-sama. Terima kasih Terima kasih semuanya. Bapak Ibu. Terima Boleh ini dulu Bu sebelum live. Bapak Ibu bisa kita ambil foto dulu sebentar.